A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Raya Telaga Kahuripan yang saya cintai dan juga saya hormati, malam-malam ini sudah menjadi malam-malam terakhir bagi Ramadan yang akan kita tinggalkan pada tahun ini. Dan semoga di tahun depan kita dapat kembali bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah hadirin rahimakumullah, sedikit kami akan membahas tentang salah satu sifat Allah, yang mana sifat Allah ini adalah sifat utama yang saya kira ingin sekali terus-terusan ada pada kita. Allah adalah zat yang maha pengampun, Allah adalah zat yang maha pengasih juga maha penyayang. Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allahu yaghfirudz dzunuba jami'a wa innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dalam ayat dan surat Az-Zumar ayat 53 ini Allah sampaikan yang menekankan juga kepada dirinya bahwa Allah itu mengampuni segala dosa-dosa yang kita perbuat. Bahkan betapa indahnya dalam hal ini Allah sampaikan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Di sini Allah nggak menyampaikan apakah khusus untuk orang Islam saja, khusus orang beriman saja, tapi dengan kasih sayangnya Allah bilang, wahai hamba-hambaku. Hamba-hambaku. Di sini mungkin banyak gitu ya, ketika manusia pastinya kita mengalami fase di mana kita terus-menerus melakukan kesalahan, di mana kita berbuat dosa sehingga seolah-olah kita kehilangan rasa percaya diri kita kepada Allah. Sehingga seolah-olah kita merasa takut, kita merasa tidak mampu dan merasa sangat-sangat hina untuk hanya berpikir apakah Allah akan mengampuni kita ketika kita sedang dalam masa yang sangat-sangat berdosa. Tapi dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah sampaikan tadi gitu ya, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kepada dirinya, wahai hamba-hambaku yang melakukan dosa-dosa, wahai hamba-hambaku yang melakukan kezaliman kepada dirinya dan orang lain barangkali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah bilang gitu. Janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Janganlah kalian berhenti untuk mencari makfirahnya Allah. Janganlah kita, dalam hal ini berarti jamaah gitu ya, berhenti untuk terus menerus beristighfar gitu. Karena pasti jamaah setiap tahunnya, setiap harinya ada aja gitu kan dosa yang kita lakukan gitu. Ya mungkin ini adalah momentum terbaik di bulan Ramadan ini kepada kita semua untuk kita bisa beristighfar, untuk kita bisa meraih ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga dikatakan dalam hadis yang dinukil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dengan terjemahannya sebagai berikut. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian, dalam hal ini kita gitu, bersalah sampai kesalahan memenuhi antara langit dan bumi,
kemudian kalian memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni kamu sekalian. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, jika seandainya kalian tidak melaksanakan segala kesalahan sama sekali, gitu ya, jika kita sama sekali tidak melaksanakan kesalahan atau dosa semasa kita hidup, sungguh Allah akan menciptakan suatu kaum yang melakukan kesalahan atau dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Bahkan Allah, hadis riwayat Ahmad, bahkan Allah di sini sekali lagi menegaskan sifatnya bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun gitu. Sekalipun, jadi gini, kita pasti teman-teman dan jamaah sholat isya juga tarawih Masjid Raya Telaga Kahuripan, pasti kita melakukan kesalahan. Maka ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh untuk berputus asa, kita tidak boleh untuk lalai, kita tidak boleh untuk lupa bahwa kita semua adalah makhluk yang Allah cintai, makhluk yang Allah sayangi gitu. Maka di akhir Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba, mari kita melakukan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya ibadah agar senantiasa Allah mengampuni kita, mengampuni anak-anak kita, mengampuni orang tua kita atas kesalahan-kesalahan yang senantiasa, yang terus-menerus gitu barangkali kita buat kepada orang-orang yang kita cintai maupun yang kemudian dalam hal ini juga sekali lagi diingatkan kepada kita bahwa janganlah kita berputus asa atas rahmat Allah, hadirin. Karena Allah sayang sama kita, karena Allah ingin dan senang apabila kita terus-menerus menyebut namanya, dan Allah juga senang apabila kita memohon ampun. Maka salah satu-satunya cara agar kita bisa diampuni Allah adalah dengan melakukan taubat nasuha. Kita menyesal, kita sadar, dan kita tidak mengulangi dosa-dosa yang nantinya gitu ya, terus-menerus ada di sekitar kita. Kita meninggalkan sholat, kita tidak berpuasa dan segala macamnya dosa-dosa terdahulu, maka sebaiknya kita bertaubat, kemudian kita tidak mengulangi dan menyesali hal-hal tersebut yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin ini saja dari saya. Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, bahwa sekali lagi Allah adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan janganlah kita berputus asa untuk selalu mencari ampunan Allah dengan terus-menerus beristighfar, beribadah, dan bertaubat kepada Allah. Bahkan sampai kita ngerasa sehina-hinanya makhluk, Allah tetap nunggu permintaan maaf kita, Allah tetap nunggu permohonan taubat kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah, uridu wal inayah, lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairin minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.